tiada. Oh, kepadamu tegakkan hidupku ini di tempat yang lebih tinggi. Kami siap Tuhan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu Tuhan bekerja lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang bisa kami perbuat, lebih daripada apa yang bisa kami lihat. Kami tahu Tuhan, lewat firman-Mu kami menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Lewat firman-Mu kami dipulihkan, dibaharui. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema buat setiap kami. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu dipulihkan, diubahkan, disembuhkan, dan dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, Engkau berbicara lewat hati, lewat pikiran dan mulut hamba-Mu. Semua yang hamba-Mu sampaikan tidak ada yang berasal daripada manusia, semuanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Kuasa darah-Mu Tuhan melayakkan kami. Kuasa darah-Mu Bapa memampukan kami menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh kita sapa samping kiri dan kanan kita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama diingatkan kembali tentang peristiwa yang luar biasa. Salah satu peristiwa terbesar tentang Yesus, tentang Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu ketika Dia naik ke surga. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu melambangkan bahwa periodenya Yesus Kristus sudah berakhir dan masuk kepada periode yang baru, yaitu Roh Kudus. Karena itu sepanjang beberapa minggu atau sebulan ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Karena itu saya ada yel-yel buat kita semua, ya, yel seperti ini ya. Terima Roh Kudus, terima kuasa. Wow, gitu ya. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita pasti berubah. Kalau kita menerima Roh Kudus, pasti kita dimampukan hidup sebagai anak-anak Allah, sehingga dunia akan berkata, wow, kok bisa hidupmu seperti itu? Kenapa? Kok bisa? Waktu itu kita punya kesempatan yang besar untuk cerita siapa itu Yesus di dalam hidup kita. Amin. Boleh kita praktekkan ya. Terima Roh Kudus, Bapak Ibu jawab, terima kuasa. Kalau saya bilang terima kuasa, terima Roh Kudus. Dam, dur, gitu ya. Siap ya. Terima Roh Kudus, terima kuasa, dam, bah, ya. Sekali lagi ya, belum semangat, belum semua ya. Kalau belum semua berarti kita akan ulang-ulang terus ya. Terima Roh Kudus, terima kuasa, dum, bah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah arti kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Kita tadi sudah membaca, jelas dikatakan di ayat yang ke-51, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu di ayat yang ke-53, karena murid-murid menyaksikan peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang begitu luar biasa, apa yang terjadi? Murid-murid dikatakan di ayat 53 sangat bersukacita, dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Ini yang akan terjadi ketika kita memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita pasti bersukacita, kita pasti memuliakan Tuhan. Amin. Saudara mau memuliakan Tuhan? Saudara mau orang yang di sebelah kita, keluarga kita memuliakan Tuhan? Salah satu rahasianya adalah kita harus memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Karena kenaikan Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang besar. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang turun dari surga dan naik ke surga. Memang ada di dalam perjanjian lama, yaitu Elia dan Enok.
Tetapi Henokh dan Elia tidak pernah turun dari surga. Mereka memang diangkat oleh Tuhan. Karena itu kita harus mengkoreksi benar-benar apakah kita sudah memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam kehidupan kita, ataukah kita ikut-ikutan. Wah, orang libur kita libur, orang ke gereja kita ke gereja, sehingga kita tidak pernah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi orang Kristen yang hanya selevel agama. Kita hanya sebagai orang Kristen yang tidak pernah berubah, Kristen yang egois, mementingkan dirinya sendiri, Kristen yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Nah, kalau kita hidup secara demikian, kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Kita tetap akan menjadi orang-orang yang kerdil, sama seperti dunia ini, tidak berubah. Meskipun sudah lama bergereja, meskipun sudah lama jadi anggota gereja, meskipun sudah baca Alkitab, meskipun sudah ikut seminar A, B, C, D, hidupnya tidak akan berubah, akan sama seperti dunia ini. Karena itu hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan benar. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Bukankah kalau Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, Pak Kasta nggak perlu berkhotbah? Yesus aja berkhotbah, betul nggak? Bukankah kalau Yesus ada waktu kemarin terjadi pandemi, waktu Yesus ada, tinggal didoain, satu ruangan, satu lapangan didoain, sembuh semua. Tapi kok Yesus malah naik ke surga? Kenapa setiap kali kita memerayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita selalu menaikkan pujian-pujian sukacita? Padahal waktu Yesus naik ke surga, dia meninggalkan kita. Seharusnya kita sedih dong. Benar gak? Terpisah dari orang yang kita sayangi, terpisah dari orang yang tulus dan begitu luar biasa mengasihi kita. Benar gak? Tapi kok dikatakan bersukacita? Ya. Kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Bukankah ketika Yesus naik ke surga, setelah itu apa yang terjadi? Murid-muridnya semua teraniaya. Ada yang digoreng, ada yang dibakar, ada yang dijadikan lilin, ada yang dimasukkan ke lapangan, lalu dikejar sama harimau, diterkam. Mengerikan. Kalau Yesus ada, Tuhan Yesus bisa bilang ke harimau-harimau itu, tutup mulutnya semua, tutup semua. Gak bisa menerkam murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Pertanyaannya buat kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di dalam Yohanes 14 ini ayat 1 kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Tuhan Yesus memperkenalkan kepada murid-muridnya, akulah jalan. Tuhan Yesus adalah jalan kepada keselamatan. Tuhan katakan, aku menyediakan tempat tinggal bagi kamu, aku menyediakan tempat bagimu di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi apa yang terjadi? Sampai detik murid-murid mengikut Yesus, mereka masih ragu. Sehingga apa? Gelisah di hati mereka. Sudah berapa lama kita mengikut Yesus? Sudah berapa lama kita mengaku percaya Yesus, tetapi kegelisahan tetap menguasai hati kita. Gelisah ketika dompet kita sudah mulai tipis. Gelisah ketika kita mulai harus resign dari pekerjaan kita. Gelisah mungkin anak-anak muda ketika diputus sama pasangannya. Gelisah ketika ada orang yang menyakiti hati kita. Gelisah ketika ada yang mengusik kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau hari ini kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan benar. Sehingga mulai hari ini tidak ada lagi di antara kita yang dikuasai oleh kegelisahan. Tidak ada lagi di antara kita yang dikuasai oleh kekhawatiran. Karena itu mari kita perhatikan bersama-sama apa yang menjadi makna kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, di situ juga dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini dikatakan maka bertanyalah mereka dalam bahasa asli. Ternyata ini terus ditanya-tanyakan sama muridnya. Bukan hanya bertanya satu kali, tetapi bertanya-tanya. Maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang murid-murid pikirkan sampai detik Yesus mau naik ke surga adalah kepentingan mereka sendiri. Yang murid-murid pikirkan adalah kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tetap menjadi orang egois. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya menyempurnakan iman murid-muridnya, supaya mereka tidak lagi dikuasai oleh egoisme mereka, pengertian mereka. Karena sampai detik Yesus mau naik ke surga, mereka masih memikirkan bahwa Yesus itu adalah pemimpin seperti Kaisar Firaun, seperti Kaisar Nero yang akan memimpin bangsa Israel dan mereka akan menjadi pejabat-pejabatnya. Mereka masih egois. Karena itu Tuhan Yesus berkata, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusanmu. Itu bukan tanggung jawabmu. Ya, itu adalah Bapa sendiri yang menetapkannya menurut kuasanya. Karena itu mari kita lihat sama-sama apa yang Tuhan mau lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan mau kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus berasal dari surga. Apa artinya Yesus naik ke surga? Berarti dia kembali ke surga. Apa artinya dia kembali ke surga? Bahwa Yesus berasal dari surga. Yohanes 3 ayat 13. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, kalau Dia berasal dari sorga, berarti sangat-sangat memungkinkan saudara dan saya untuk juga pergi ke surga. Sebab Yesus dari surga. Beda sama calo-calo bis. Di Medan itu ada calo bis ya. Ayo Brastagi, Brastagi. Ayo Bandung, Bandung, Bandung. Ayo Bali, 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 Bali. Tapi pertanyaannya, calonya pernah nggak ke Bandung? Pernah nggak ke Bali? Itulah Tuhan Yesus, saudara, Tuhan saya. Dia berasal dari sorga dan dia berkata, hai, marilah kepadaku yang letih lesu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Seharusnya kita tidak perlu ragu lagi, sebab Yesus kita berasal dari surga. Apa makna selanjutnya? Kalau Yesus naik ke surga, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan, sama-sama kita baca, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan apa? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Pernah Bapak Ibu dengar ada orang kesaksian dia pergi ke surga? Saudara, sesuai nggak dengan ayat ini? Makanya hati-hati. Kita harus terus belajar mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran. Kalau ada orang yang berpikir saya barusan pulang dari surga, barusan pergi dan pulang dari surga, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang turun dari surga, Dia akan datang kembali. Kalau Yesus datang kembali artinya apa? Kita harus bersiap sedia. Sudahkah kau siap sedia menyambut datangnya Yesus kembali untuk menjemput kita semua, orang-orang yang percaya padanya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang seperti apa? Seorang pencuri. Pak, kenapa sih Tuhan Yesus nggak datang ngomong-ngomong dulu gitu ya? Pak,
Ngomong-ngomong misalnya, umatku, aku datang tahun 2023 bulan 10. Kan kita siap-siap semua. Kan kita rajin semua. Gereja ini pasti penuh, betul nggak? Persembahan pasti banyak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu akan jual rumahnya, kasih semua sama Tuhan. Yang penting harta di surga. Di dunia ini kan ditinggal semua. Begitu ya. Kan enak. Pasti semua sini yang tadinya nggak pernah berpikir jiwa-jiwa, nggak pernah berpikir untuk penginjilan. Wah, siapa nih? Siapa yang VIP ku ini? Kamu ada teman nggak untuk saya injili? Kamu ada teman nggak untuk saya muridkan? Pasti kan seperti itu, benar nggak? Halo, Tuhan Yesus seharusnya bilang dong kalau dia mau datang, kan kita bisa siap-siap. Makanya kalau saya kadang-kadang kunjungan ke rumah jemaat itu, kok datang Pak? Ya, saya datang meneladani Tuhan Yesus, Bu. Kan Tuhan Yesus datang seperti pencuri gitu ya. Seperti alasan aja ya, supaya jangan repot-repot kalau pendeta datang itu. Sering kan yang disiapin itu yang susah-susah gitu kan, kasihan gitu kan. Nah, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Kenapa? Kok Tuhan Yesus nggak ngomong kapan dia datang? Dia katakan dia datang seperti pencuri. Dulu saya waktu sekolah SMP ada guru saya yang luar biasa ya. Dia selalu bilang, saya adalah tipikal guru yang berbeda dengan yang lain. Karena kalau ujian, saya nggak ngomong-ngomong kapan ujian. Wih, keren ya. Tiba-tiba ujian aja gitu kan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita belajar, bukan karena ketika kita mau ujian, betul? Supaya kita menjadi orang yang siap sedia kapanpun. Anytime kita siap sedia. Kita bukan orang-orang yang digerakkan oleh punishment, reward, tapi kita digerakkan oleh kasih Tuhan yang membuat kita apa adanya, yang membuat kita hidup dalam kemurnian, ketulusan dan keikhlasan. Kenapa Tuhan Yesus nggak ngomong-ngomong kapan dia datang? Supaya kita hidup apa adanya. Tuhan kita bukan Allah yang mengontrol kita dengan reward dan punishment. Itu bukan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bekerja lewat kasih karunia. Terima kasih karunia-Nya, terima anugerah kebenarannya, maka engkau akan hidup dan berkuasa. Bangkit dari kelemahanmu, bangkit dari kemalasanmu, bangkit dari keegoisanmu, bangkit dari rasa sakit hatimu, bangkit dari kekecewaanmu. Kita akan bangkit mengalahkan semua siasat si iblis, strategi si iblis. Karena kuasa kebangkitannya dan kasih karunia-Nya lebih besar dari kelemahan kita, lebih besar dari semua kekurangan kita. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Ia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Ayat Yohanes 14 ayat 2, sama-sama kita katakan. Baca, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hari ini masih bergumul untuk tempat tinggal? Pak, rumah saya memang ada Pak, tapi masih kurang gede Pak, masih kurang fasilitasnya. Jangankan punya rumah, punya tanah aja enggak gitu ya. Hari ini ada kabar baik. Ada rumah yang tidak pernah kita bangun, tapi disediakan bagi kita. Itulah rumah Bapa di surga. Rumah yang tidak pernah diguncang oleh badai, diguncang oleh gempa. Rumah yang tidak perlu kita harus renovasi. Itulah rumah Bapa di surga. Ia menyediakan tempat bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sering sekali yang menjadi persoalan kita adalah ketika kita berfokus pada hidup masa sekarang ini, sehingga kita sulit melihat semua rencana Tuhan yang indah luar biasa. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang berjanji. Sejak zaman purbakala Dia berjanji. Sejak zaman Adam Dia berjanji. Dia telah menubuatkan bagaimana manusia akan lepas dari dosa, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Penggenapannya pada Yesus Kristus. Sekarang ada janji Tuhan Yesus yang belum digenapi. 10
janji Tuhan 8 atau 9 belum digenapi. Satu lagi. 10 janji Tuhan, 9 atau 8 yang belum digenapi. Ada 1 atau 2 lagi janji Tuhan yang belum digenapi. Kalau Pak Herman punya janji sama Bu Riana, 10 Bu janjinya, 2 belum digenapi, belum dikerjakan. Kira-kira Ibu percaya nggak yang 2 lagi pasti digenapi? Percaya. Begitu juga seharusnya saudara dan saya. Semua janji Tuhan sudah digenapi. Ada beberapa lagi janji Tuhan yang belum digenapi. Seharusnya itu tidak membuat kita ragu. Itu harus membuat kita yakin bahwa janji Tuhan kita ya dan amin. Salah satu janji Tuhan itu apa? Ia menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah bagi kita. Kalau berbicara tentang rumah, berarti Tuhan menyediakan buat kita tempat kekekalan. Di dalam kitab Wahyu diceritakan bahwa Tuhan itu menyediakan upah bagi kita. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan, dan seterusnya. Artinya apapun yang Bapak Ibu kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Makanya di dalam Tuhan itu selalu Tuhan katakan ya, kita memberi, kita melakukan sesuatu, jangan memandang manusia. Sebab Tuhan yang menghitungnya buat kita. Waktu kita melayani, waktu kita berbakti, kadang-kadang manusia tidak memandangnya, tidak melihatnya, tidak memperhitungkannya. Tapi saudara dan saya yang tahu, percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, bahwa Allah yang memperhitungkan semua yang kita lakukan. Saudara tidak akan terganggu dengan apa yang orang lain, apa yang menjadi respon orang lain. Amin. Pak, saya sudah begini Pak, saya sudah begini Pak. Mana? Sekarang mana? Mana? Apa yang saya dapat? Malahan saya dibully, malahan saya dikata-katai. Saudara, kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, saudara tidak akan mundur. Ya, makanya saya suka sekali dengan tema retreat PKMB ya. Never give up. Never give up, serve to God. Ya, itulah itu ya. Pasti tidak menyerah. Orang-orang yang benar-benar di dalam Tuhan, pasti dia tidak menyerah. Karena apa? Karena dia tahu Tuhanlah yang memperhitungkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita berleha-leha, ada orang-orang berleha-leha melayani Tuhan, jangan ikut-ikutan. Pak, dia aja leha-leha Pak. Dia kan orang lama, dia kan pemimpin. Dia aja leha-leha. Kan saya cuma jemaat biasa. Ngapain pula saya lebih semangat daripada orang lain gitu ya? Jangan. Nanti di sana rumahnya di pinggir banget, pinggir. Kita itu rumahnya yang agak besaran, ya enggak? Karena Tuhan itu adil. Amin. Di rumahnya itu fasilitasnya cuma tiker. Kalau kita kasur, primbed. Karena Bapa kita adalah Bapa yang adil. Haleluya. Puji Tuhan. Janji Tuhan. Apa janji Tuhan yang lain? Lewat kenaikan Tuhan Yesus kita mengingat satu janji yang luar biasa dalam Yohanes 16 ayat 11. Ya. 1, 2, 3 ya. Adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji di Yohanes 16 bahwa dia akan memberikan kita roh apa? Roh penghibur. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Kalau hari ini saya punya rohnya, siapa? Bill Kidd ya. Bill Kidd yang main bulu tangkis yang hebat itu. Kira-kira saya pintar nggak bulu tangkis? Maka tiba-tiba saya akan menjadi orang yang pintar bulu tangkis, karena ada roh Bill Kidd dalam diri saya. Kalau di dalam diri kita ada roh Allah,
maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan Roh-Nya yang kudus, seorang penolong, seorang penghibur, Roh yang mengingatkan kita, menginsapkan kita akan dosa, dan menuntun kita kepada kebenaran. Ia yang akan mengajar kita, Dia yang menuntun kita. Tadi kita bernyanyi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ada kemenangan, ada kekuatan yang terjadi. Roh-Nya lah yang memampukan kita untuk menanggung segala perkara. Roh-Nya lah yang memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang. Karena itu di minggu-minggu yang akan datang kita akan terus berbicara tentang Roh Kudus. Sudahkah kita mengenal pribadi Roh Kudus? Sudahkah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Karena kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka pekerjaan Tuhan yang besar, pekerjaan Tuhan yang ajaib akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ada janji Tuhan buat kita, yaitu janji tentang seorang penolong, seorang penghibur. Karena kita itu cenderung lupa, maka Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Karena itu kita cenderung terikat dengan masa lalu kita. Iblis suka mengingatkan kita tentang kegagalan kita di masa lalu. Iblis suka mengingatkan kita akan dosa-dosa kita di masa lalu. Maka Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita diingatkan bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib. Sehingga kita dimampukan untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, semakin kita datang, semakin kita dipulihkan. Lalu apa makna kenaikan Yesus yang selanjutnya? Dalam Markus 16 ayat 19, sama-sama kita baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Di ayat Lukas juga mengatakan hal yang sama ya. Waktu Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya duduk di sebelah kanan? Berarti dia berkuasa, mulia. Dia berkuasa, dia mulia, dia maha tinggi, dia maha kudus. Dia mengatur segala sesuatu. Dia mengontrol segala sesuatu. Dia mengontrol waktu, dia mengontrol sejarah, dia mengontrol kita, dia mengontrol alam semesta. Itulah Allah saudara, itulah Allah saya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai apa dia duduk di sana? Dia duduk sebagai advokat. Kata duduk di sini berarti istirahatkan. Prinsip rest. Kembali lagi kita bahas prinsip rest. Tuhan kita saja duduk, maka kita pun harus duduk. Makanya sekarang kan duduk semua kan? Enggak itu maksudnya. Artinya kalau Tuhan kita saja rest, maka kita pun harus rest. Kalau Bapak Ibu belajar dari penciptaan, setelah Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, hari yang ketujuh ia beristirahat. Waktu Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, ia ciptakan dulu kebutuhan kita, ia ciptakan dulu keperluan kita, baru dia rest. Artinya bahwa Tuhanlah yang menjamin hidup kita, Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Makanya di atas kayu salib ia mengerjakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa? Penerimaan, dia ditolak supaya kita diterima. Yang kita butuhkan apa? Pengampunan, ia dihukum supaya kita diampuni. Ia direndahkan supaya kita dimuliakan. Yang kita butuhkan apa? Penghargaan, dia dibuat tidak berharga supaya kita berharga di hadapan Tuhan. Semua yang kita perlukan Tuhanlah yang mengerjakan buat kita. Bapak Ibu tahu arti kata nama Nuh? Suatu hari kita akan belajar tentang Nuh. Nuh itu apa arti namanya? Siapa pernah tahu? Siapa pernah belajar? Nuh itu artinya rest. Waktu Nuh rest, keselamatan terjadi atas Nuh.
berkat terjadi di atas Nuh. Waktu kita rest, maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan yang Tuhan sudah selesaikan itu nyata di hidup kita. Tapi waktu kita sibuk bekerja, kita gelisah sama seperti murid-murid, kita nggak bisa melihat Tuhan bekerja. Saudara mengerti? Perhatikan baik-baik. Waktu kita mencoba untuk bekerja, maka Tuhan tetap rest. Tapi waktu kita rest, kita akan melihat bagaimana semua ketersediaan yang Tuhan sudah kerjakan itu dimanifestasikan lewat kehidupan kita. Oh, berarti Pak, kita nggak usah repot-repot lah ya Pak melakukan firman Tuhan, nggak repot-repot melayani Tuhan. Bukan itu maksudnya. Seperti angin puting beliung, begitu sibuk, begitu kencang, begitu luar biasa perputarannya, tetapi di tengah-tengah angin puting beliung itu kita temukan ketenangan yang luar biasa. Kita boleh bekerja dengan gigih, kita boleh melayani dengan semangat, kita boleh melakukan semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi yang Tuhan mau kita kerjakan semua itu didasari dengan hati yang rest. Bilang hati yang rest. Bukan kekhawatiran, bukan demand-minded, tapi supply-minded. Tuhan sudah menyediakan. Kalau dimain-main, aduh, kalau saya nggak melayani nanti Tuhan nggak berkati saya. Nanti kalau nggak saya berbuat baik nanti teman saya nggak ada. Bukan itu. Itu artinya dimain-minded. Kita ada di bawah tuntutan, nggak ada damai sejahtera. Tetapi waktu kita supply-minded, berangkat dari ketersediaan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, saudara akan menemukan bagaimana karyanya yang Ia sudah selesaikan 2020 tahun yang lalu nyata di hidup kita, nyata di keluarga kita, nyata di hidup kita, nyata di gereja kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa artinya di dalam Ibrani 4 ayat 14? Karena kita sekarang mempunyai Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tadi ketika dikatakan Yesus naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain dia di sana? Dia sebagai advokat kita. Dia sebagai pembela kita. Waktu kita percaya dalam nama Yesus, Dia membela kita di hadapan Bapa. Waktu Bapak mau memberkati Bude Umi, masih begini hidup Bude Umi, ini masih kurang, ini masih. Tapi Tuhan Yesus bilang kepada Bapak, dia sudah ada di dalam aku, ketaatanku adalah ketaatannya. Maka waktu itu Bude Umi layak diberkati. Amin. Waktu itu kita layak menerima janji Tuhan, layak untuk hidup di hadapan Bapa. Dan maka hidup kita begitu luar biasa, hidup kita begitu sempurna. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu adalah pengantar, karena Ia adalah pengantar suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Terakhir, apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Arti kenaikan Tuhan Yesus bahwa Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Kalau kita tahu yang kita percayai, yang menjamin hidup kita, Dia berkuasa di bumi di sorga, mengapa kita gelisah? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita selalu hitung-hitungan sama Tuhan? Mengapa kita selalu melihat orang lain, terusik gara-gara perkataan orang lain? Mengapa kita masih egois? Yang penting saya diberkati, yang penting saya aman, gak peduli orang lain. Kenapa kita sering berdiam diri ketika ada saudara kita yang sedang lemah? Ketika ada dua orang saudara kita yang sedang berseru, kita ambil zona nyaman. Aku gak ikut-ikutan, aku gak ikut-ikutan. Seharusnya saudara harus menjadi pembawa damai, bukan mengompor-ngomporin, tapi bagaimana supaya berdamai.
Saya adalah orang yang dulu suka berantem sama teman saya. Tapi saya bersyukur sama satu orang kakak tingkat saya, dia mendamaikan kami. Ketemu, kamu kenapa emang? Ya begini. Ya begini. Sekarang kamu udah ditebus Tuhan belum? Kalau Tuhan ada di sini, kira-kira Tuhan mau bilang apa? Sekarang kamu mau ampuni gak? Mau saling mengasihi gak? Pelukan, nangis. Akhirnya kita lebih akrab daripada yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar memaknai kenaikan Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang dibaharui. Tidak ada lagi yang berleha-leha, tidak ada lagi yang angkuh, yang sombong, tidak ada lagi yang dikuasai oleh sakit hati. Saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dan berkuasa di hadapannya Tuhan. Di rumah kita, di gereja kita, dimanapun kita berada, di situ Tuhan berada. Berarti ada surga di tengah-tengah kita. Haleluya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kita adalah orang-orang yang lemah, orang yang terbatas, tetapi di dalam Dia kita tidak pernah dibatasi oleh apapun. Ada kekekalan yang bekerja. Hidup kita tidak dikontrol lagi oleh situasi keadaan yang tidak pernah kita bisa ubah. Tetapi ketika kita memberi hidup kita diubah oleh kuasa Tuhan Yesus yang telah dituntaskan, yang kita peringati hari ini, maka sesuatu yang besar, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, apa yang tidak pernah didengar telinga, itulah yang Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala. Apakah yang membuat saudara hari ini belum berani menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Apakah kuasa kebangkitannya sungguh-sungguh bekerja dalam hidup saudara? Apakah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini membuka hati saudara lebar-lebar untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan lebih bekerja leluasa dalam hidup saudara, membawa saudara menang atas penyakit saudara, membawa saudara menang atas kelemahan saudara, membawa saudara bangkit dari kekecewaan saudara, membuat saudara bangkit dari keegoisan saudara, keangkuhan, kesombongan saudara. Haleluya Tuhan, Kau berbicara, Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan, biar kami terus menjadi orang yang berbeda, biar kami Tuhan bawa ke dimensi yang berbeda ya Tuhan. Kami melihat ketersediaan yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, sadarkah saudara ada seorang penolong yang lebih dari siapapun yang ada di dunia ini yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah berikan buat saudara? Beri hatimu untuk dipimpin, beri hatimu untuk mengikuti pribadi Roh Allah. Biar mulai hari ini kita terus hidup tinggal di dalam Tuhan, resting di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan ketika ada di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua akan terikat di surga. Semuanya pasti dihitung oleh Tuhan. Apakah beberapa waktu yang lalu saudara menjadi lemah karena sikap si A, si B, dan hari ini mari selesaikan di hadapan Tuhan. Di hadapan Dia tidak pernah sesuatu pun yang sia-sia. Maukah saudara hari ini mengambil satu keputusan yang besar, yaitu hidup dalam kehendak-Nya, menjadi saksinya. Karena kalau ada Roh Kudus, kalau saudara dan saya benar-benar menikmati karyanya yang begitu besar, saudara pasti akan menjadi saksi Tuhan. Kaki, mulut,
tangan kita terus bekerja untuk Dia, membiarkan Dia bekerja, dan banyak orang akan takjub lewat kehidupan saudara, dan memperkenalkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Hari ini mari jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, setiap hati Tuhan jamah. Kalau ada hati yang keras, Tuhan lembutkan ya Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dengan hati yang sama. Biar kami pulang dengan kemenangan, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Engkau hadir di sini, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang hidup mengalir bekerja dengan leluasa. Bapak Ibu Saudara, terus berdoa, buka hatimu, terimalah Roh Kudus yang menuntun setiap kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran-Nya yang memerdekakan kita, yang menyempurnakan seluruh kehidupan kita.